Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan bersama mendengar sabda kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan, agar firman Tuhan yang kita dengarkan boleh menjadi kekuatan dalam kita menjalani hidup ini. Mari kita sejenak berdoa. Tuhan yang penuh kasih, saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu mendengar suara-Mu. Tenangkanlah pikiran kami dan lembutkan hati kami, agar firman-Mu dapat menembus jiwa kami. Biarlah setiap kata dalam renungan ini menjadi pelita bagi langkah kami dan kekuatan untuk menjalani hari-hari kami. Kami siap mendengarkan Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 97 ayat 1-12 dan Yohanes pasal 17 ayat 20-26. Di dunia yang penuh kekacauan, Tuhan ada dan kita tetap satu. Dengan tema yang kami ambil, penghiburan dan harapan dalam kemuliaan dan kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Anda merasa hidup ini tidak adil? Bencana datang tanpa peringatan. Orang baik sakit lebih dulu. Kejahatan seolah bebas berkeliaran. Bahkan di dalam gereja, kadang kita temukan luka bukan pelukan. Nah, di tengah semua itu Mazmur 97 ayat 1 berkata, Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Tapi bagaimana bisa bersorak saat hati sedang hancur? Jawabannya bukan dengan berpura-pura kuat, tapi dengan mengizinkan Tuhan menunjukkan siapa Dia sebenarnya. Raja yang berdaulat, penuh keadilan dan kasih, yang juga rindu mempersatukan hati kita dalam kemuliaannya. Tuhan tetap Raja, meski dunia terasa goyah. Awan dan kekelaman ada sekelilingnya. Keadilan dan hukum ada tumpuan tahtanya. Ayat ini tidak menggambarkan langit cerah, justru sebaliknya. Ada kekelaman, kabut, dan ketidakpastian. Seperti hidup kita sekarang, masa depan kabur, keuangan tak menentu, kesehatan tidak bisa ditebak. Tapi di balik kekelaman itu Tuhan tetap memerintah. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Semua kekuatan dunia, semua kesombongan manusia, semua perasaan tidak terkalahkan luluh di hadapan Tuhan. Kita tidak tahu hari esok, tapi kita tahu siapa yang memegang hari esok. Kemuliaan Tuhan yang menyentuh hati kita. Di dalam malam terakhir sebelum disalib, Yesus tidak berdoa untuk kekuatan atau perlindungan pribadi. Ia berdoa untuk kita. Aku berdoa supaya mereka semua menjadi satu, supaya dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku. Dan kemudian Yesus berkata, Aku mau supaya mereka yang telah Engkau berikan kepadaku bersama-sama dengan aku, supaya mereka memegang dan memandang kemuliaanku. Yesus rindu kita tahu satu hal, kita tidak sendirian, kita dikasihi, kita dimilikinya. Dan kita dipanggil untuk mengalami kemuliaannya bukan di surga nanti saja, tapi mulai hari ini di tengah air mata, di tengah perjuangan, di tengah dunia yang tidak masuk akal. Kesatuan di tengah perbedaan, cermin kasih Tuhan. Yesus tidak hanya minta kita mengalami kemuliaannya, tapi juga supaya kita bersatu. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Sayangnya hari ini justru di antara orang percaya sering terjadi pertikaian soal pendapat teologi, salahkan satu sama lain di media sosial, terpecah karena berbeda cara ibadah.
Namun Yesus berkata, supaya dunia tahu bahwa Engkau mengasihi mereka. Kesatuan kita adalah saksi hidup tentang kasih Tuhan. Mazmur 97 ayat 10 berkata, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Jangan salah, benci kejahatan bukan berarti benci orangnya. Kita dipanggil untuk mengasihi, memaafkan, mengampuni. Itu tidak mudah. Tapi saat kita memilih untuk mengasihi, kita sedang memantulkan kemuliaan Tuhan ke dunia yang gelap ini. Nah, hidup dalam terang dan sukacita meski luka ada. Terang terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Sukacita bukan karena hidup ini selalu mudah. Sukacita muncul karena kita tahu Tuhan tetap Raja. Kita tidak sendiri dan kemuliaannya sedang bekerja dalam dan melalui kita. Nah, hari ini mungkin hidup Bapak Ibu Saudara sedang terasa gelap. Tapi ingat, Tuhan tetap Raja. Yesus sedang mendoakan kita. Kemuliaannya akan menuntun kita. Dan ketika kita bersatu sebagai umatnya, dunia bisa melihat terang yang sejati. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah dunia yang hancur dan hati yang mudah terluka, kami datang kepadamu. Kami percaya Engkau tetap Raja, meskipun kami tidak selalu mengerti jalan-Mu. Terima kasih karena Engkau bukan hanya berkuasa, tapi penuh kasih. Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau bahkan berdoa bagi kami, agar kami bersatu dan mengalami kemuliaan-Mu. Ajari kami untuk hidup dalam kasih dan terang-Mu, bahkan ketika dunia dipenuhi kegelapan. Satukan hati kami, pulihkan relasi kami, dan biarlah kemuliaan-Mu terlihat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja kami berdoa. Amin.